peluang bagi Mario Kostas untuk melihat pergerakan dari Rudi Widodo sayang dalam posisi offside tadi. Rudi Widodo. Jadi kita lihat wasit Fahrudin sudah mengangkat bendera pertanda offside. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Mario Kostas memberikan umpan kepada Rudi Widodo. Sangat tipis sebenarnya Bung Adi. Bermain cepat dari kaki ke kaki. Apabila stadion tergenang tentunya sangat disayangkan. Akan memperlambat dan menghambat upaya ini. Dan Eric Wicks. Tembakan dari jarak jauh lagi-lagi yang cukup mengancam dari Eric Wicks. Ya, kurang terarah dari seorang Eric Wicks yang biasanya punya shooting yang begitu keras dan ternyata kita lihat sangat melebar. Jimmy Suparno. Gustavo Lopez kembali Lamongan coba merangkai serangan. Kerjasama antar lini yang cukup rapi kali ini harus diakhiri dengan pelanggaran oleh Caniago terhadap Gustavo Lopez. Ya, saya belum melihat seorang Hari Caniago yang punya peran bisa menggantikan Marcelo Mandagi ataupun Oke John di sini. Lebih banyak melakukan pelanggaran yang terjadi pada saat ini terhadap Gustavo Lopez. Ya. Caniago pemain yang memang jarang diturunkan sebagai starter, tentunya memerlukan beberapa game untuk menemukan form. Sebuah heading dari Rudi Widodo nampaknya terbebas tadi. Sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol tambahan bagi Lamongan. Kita lihat konsentrasi dari anak Persiwa Mena sudah semakin menurun. Kita lihat bagaimana seorang Rudi Widodo bisa bebas melakukan shooting. Iya. Saya kerjasama dengan Eric Wicks kali ini dihalau oleh Sukadana. Upaya dari Wicks. Isa Konon. Cukup keras tadi memang tackling dari Gustavo. Dengan kaki terbuka tadi. Kartu kuning, tidak ada opsi lain bagi wasit selain memberikan hukuman kartu kuning kepada Gustavo Lopez. Ya, kartu kuning pertama bagi tim Persela Lamongan dan kartu kuning pertama bagi seorang Gustavo Lopez setelah absen di pertandingan sebelumnya melawan Persib Bandung. Ya, dalam tayangan ulang jelas tadi kaki dari Gustavo Lopez. Ya, sangat berbahaya dengan dua gawang Gali Firmansyah. Isa Konon. Boaka yang dituju dan cukup keras tadi Hoirul Huda. Bukan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sergapan dari Hoirul Huda tadi menjatuhkan juga Boakai Edi Fodai. Duel yang memang tidak terhindarkan tadi di udara antara Boakai dengan Hoirul Huda. Ya, saya pikir sebuah pelanggaran karena terjadi di luar kotak 16. Bagaimana Hoirul Huda menjemput bola di udara. Dan bola sama sekali tidak terkena oleh sergapan Hoirul Huda. Dan dalam tayangan ulang terlihat nampaknya terjadi di dalam kotak penalti. Flick on header Boakai Edi Fodai mencari pergerakan tadi dari salah seorang rekannya. Sayang sekali tidak bisa terbaca oleh Harmoko tadi maksud dari Boakai Edi Fodai dan terjatuh Roman Golian nampaknya memegang ankle sebelah kirinya. Ya, dengan situasi seperti ini sangat riskan terjadi cedera Bung Adi. Iya. Karena agak sulit para pemain mengontrol bola ataupun mengontrol ini sendiri. Dan kita lihat terpleset nampaknya tadi Roman Golian. Cedera yang terjadi akibat pergerakan tenaga yang lebih segar sehingga coach Janu melakukan pergantian supaya fokus pertahanan bisa lebih terjaga dengan baik. Yesaya. Bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya dari Yesaya Desnam. Ada satu nama yang jarang kita sebut di babak kedua ini, Jailani Are, yang nampaknya perannya sudah sangat tertutup oleh kedua pemain bertahan Lamongan. Dikawal dengan ketat baik Suroso maupun Roman Golian silih berganti membaca pergerakan dari Jailani Are. Betul sekali karena memang kita lihat jarang sekali Are mendapat bola-bola bagus dari gelandang karena gelandang dari Persiwa kalah dengan Jimmy Suparno. Sebuah heading dari Jimmy Suparno tadi. Lagi-lagi mengancam gawang Wamena namun belum bisa menyulitkan Gali. Penjaga gawang Persiwa. Umpan yang sangat baik dari Irsyad Aras. Melihat pergerakan dari second line seorang Jimmy Suparno tadi. Firly. Lagi-lagi tanggung tadi umpan dari Firly. Dipotong oleh Caniago di udara. Mario Kostas dan sebuah sapuan keras dari Firly. Dan nampaknya tidak ada opsi lain menguji kesabaran dari wasit Najamuddin Aspiran tadi. Firly Apriansyah melanggar dengan keras tadi. Ada perubahan juga dari seorang Firly kita lihat babak kedua ini, di mana babak kedua ini lebih banyak membantu penyerangan dari Persiwa. Udah di babak pertama dia lebih fokus di pertahanan. Iya. Pesan tugas tentunya dari seorang Gomez Oliveira.
Mario Costas tampak mengeram kesakitan dengan sapuan yang sangat keras tadi dari Firly. Kita lihat lagi dalam tangan ulang, begitu buruknya tackling yang dilakukan. Chang dan mengarah langsung ke pelukan dari penjaga gawang Galih tadi. Masih sangat mudah untuk diantisipasi. Ya, meski kita lihat hujan sudah makin deras, tapi kita lihat bagaimana penjagaan ataupun tanggapan dari seorang Firly masih cukup bagus. Kita lihat dia bisa mengantisipasi bola dengan baik. Sukadana. Buakai Fodai sebuah terupas ditujukan kepada Harmoko. Peluang bagi Harmoko. Dapat diblok tadi dan peluang kali ini dan sebuah gol. Penyama kedudukan diciptakan oleh pemain yang memang menjadi ancaman murni, yaitu Jailani Arai dengan pergerakan yang luar biasa mengejutkan Stadion Surajaya 2-2. Ya, kita lihat memang sangat tidak berimbang, hanya seorang Harmoko yang ada di sektor pertahanan daripada Persela Lamongan, tetapi kita lihat bisa melakukan syuting dan dapat rebound dari seorang Arai dan melakukan syuting begitu deras, jatuh di sektor kanan dari gawang Khairul Huda. Bam, tidak bisa terkawal, sangat deras. Finishing yang sangat brilian dilepaskan oleh pemain Jailani Arai. Momok yang memang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Lamongan semenjak babak pertama tadi, dan dengan dingin menyelesaikan sebuah peluang yang sebenarnya Supaya memiliki tanggung jawab yang sama, kita lihat masih cukup efektif sampai menit ke-71 ini. Mereka tertinggal 1-2 tetapi tidak kalah semangat, bahu-membaku satu sama lain antara pemain sehingga bisa menyamakan kedudukan. Dan bagi Gustavo Lopez, kembali di depan gawang bagi Roman Golian dan juga Suroso. Off the line, Mario Costas tembakan langsung off the line. 2 kali luar biasa, dibuang menuju daerah aman. Dan apa yang menjadi keputusan dari wasit? Corner nampaknya. Ya, corner, bukan penalti. Corner. Isa Konon mencoba menenangkan rekan-rekannya. Kita lihat begitu dewasa permainan dari Isa Konon menenangkan rekan-rekannya. ya, lu sekali patut dicontoh seorang Isa Konon, meski usia tidak begitu senior di sepak bola, baru usia 26, tapi kita lihat bagaimana dia bisa menenangkan rekan-rekannya. 2 peluang matang Mario Costas off the line, dan satu tadi membentur tiang gawang dari Roman Golian, dan Mario Costas di kotak penalti. Rudi Widodo off the line kali ini kembali. Peluang dari Rudi Widodo dibuang tadi oleh Firly Apriansyah nampaknya. Luar biasa Bung Daniel, drama di 10 menit akhir pertandingan sore hari ini. Kembali upaya dari Gustavo Lopez dan Sekali Bung sebuah Adi, kita lihat heading. prosesnya terjadi dalam posisi yang sama. Dan kali ini peluang dari Isat Aras melibatkan kembali Taufik Kasum, cukup terlepas kali Taufik Kasum, sebuah umpan terukur. Peluang bagi Mario Costas. Oh, lagi-lagi penyelamatan sangat brilian dilakukan oleh Ferdinando Mote untuk menghalau Mario Costas. Ya, pemain yang baru masuk, kita lihat begitu luar biasa dalam menjaga daerah sendiri. Mario Costas sudah sangat bebas melakukan